Perang Manggopo adalah perlawanan terhadap belasting, kerja paksa, dan pelecehan terhadap kaum perempuan di Manggopo oleh Belanda. Harga diri dan martabat bangsa harus dipertaruhkan, walau darah dan nyawa tebusannya. Maka ini Siti pun satu-satunya perempuan yang sileknya boleh dikecian dah don kemendiang dah. Irambah padang awak sama awak dah lukur dah. Balago-lago padang dalam markas Belanda. Nak mencari juang ada kada tembak juang. Lain masuk pelor tu Belanda tu dia angkat dalam jalan. Lu tusuk sekonya karam keteknya, ya kuah pelor tu dia. Ino singa betina. Saya Syaweli Hanif. Saat ini saya sedang berada di makam pahlawan Perang Manggopo di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Pada Perang Manggopo yang terjadi pada tanggal 15 Juni tahun 1908, ada satu nama perempuan hebat yang bernama Siti Manggopo. Mande Siti dijuluki sebagai singa betina karena keberaniannya membela hak, harga diri dan juga kedaulatan masyarakat nagarinya Minangkabau dari penindasan kaum penjajah. Pada aksinya di Perang Manggopo, Mande Siti bersama 16 pejuang lainnya berhasil menyerang benteng Belanda yang ada di Manggopo dan menewaskan 53 orang tentara Belanda dari 55 orang tentara yang ada di benteng itu. Mari kita telusuri kisah dari Perang Manggopo. Iko rumah orang tua dari Sabudin Datuk Rangkayu Hitam. Beliau itu jadi wali negari pada waktu itu dan sudah menjadi wali negari 3 zaman. Sejak zaman Belanda, zaman Jepang sampai Indonesia merdeka. Itulah. Jadi apa sianyo dari wali negari itu, Pak? Ambo kemenakan dari Sabudin Datuk Rangkayu Hitam. Jadi kemenakan dari wali negari. Induk ambo adik beliau. Kok apa bisa ikut mandangan carito dari Mande Siti kok, Pak? Waktu Mama ambo menjapui inyak Siti mendengar carito di rumahku, ambo sedang di rumah. Jadi ambo ikut mendengar baabana carito parang tu nan sabananyo. Kok awak calik ke dalam, Mbak Apa? Oh jadi, nah ke dalam awak. Di sekolah ruangan pertemuan kami Jo Inyak Siti. Berarti ruanganku begitu bersejarah ya, Pak? Alhamdulillah, memang bersejarah. Carito parang di siko diawali. Waktu Inyak Siti diminta keterangannya bahas jalan sejarah parang, Inyak Siti duduk di sikuang. Ambo duduk di samping ke nombor tiba kemudian duduk ambo di samping kirinya. Waktu itu Inyak Siti ko diundang oleh mama awak bersama jo 6 orang lina lain dan duduk sama-sama mendengar. Jadi nana 6 orang lain tu lebih meninggal sadu-sadunya. Nan tinggal ambo surang. Nan ambo dengar ceritonyo baiko. Waktu mama mau bertanya ke Inyak Siti, mandeh, ba mengko terjadi parang je bulan do tu. Ba bana kisahnya parang tu. Kemudian mangko terjadi parang barangkali apa yang terjadi.
Itu pertanyaan dari Mama Ambo Sabudin Datuk Rangkau Hitam Kainyat Siti. Itu nanam budanga. Inyat Siti menjawab. Jadilah dan cerituan kaskadonyo kawak. Mangko terjadi parang tu. Bulando ko babuek seenaknya saja. Sangat ganai. Sehinggonyo rayai. Boleh hari kacian Yewana marasai denyo. Apa sih penyebab Mande Siti itu berang Pak ini? Mangko berang karajo Belando tu Yewana lah sangat leluasa ka penduduk di negari ko. Di antaronyo rakyat nanado di negari ko dipaso bakarajo sehinggonyo waktu tu kerja paksa lah. Kalau dikecil orang baru di zaman tu. Si anak satu baru dihukum. Itu. Nang kedua, rakyat satu orang lai duit membayar belasteng. Membayar belasteng. Berarti pajak orang tiba itu. Orang kena pajak. Waktu tu dah dia tolong gadang ketek do. Asa tinggi badannya lah tinggi. Basarau pendeknya kena belasteng. Itulah yang terjadi zaman tu. Nalabiah-labiah lai. Karajo Bulando tu Yuwana menjijikkan. Lai jo padusi di negari ku ha. Nyujapui ke de Bulando tu ke rumah tu. Dia japui saja. Diambil ke rumah tu. Izin orang tuanan punya rumah, orang tua nak tu pokoknya dibawonyo kaman katujudinyo. Kaman katujudinyo. Antara di pulangnya malam dan dah leh tu doh. Iko yang paling menjijikkan bagi masyarakat. Sehinggonya waktu tu masyarakat beracaranya melawan Belanda. Maka terjadilah waktu tu berkumpul-kumpul dan boleh dikecian dan maraso agak ada kemampuannya untuk melawan Belanda berkumpul-kumpulnya di zaman tu. Terjadi perkumpulan waktu itu diimbau-imbau cik jodoh 3 dan 4. Tak dapat 7 balik orang. Orang-orang dan tangguh-tangguh pandai basilek. Kemudian ilmu kebatinan kuat dikumpul tu. Dicoba latiah. Dibalatiah basilek, balatiah bela diri. Akhirnya setioknya tu uji coba. Cuba kita bacakak awak sama awak beko dalam parang awak mati. Itu kecek nan dicari tuan Nyek Siti. Maka Nyek Siti pun satu-satunya perempuan yang sileknya boleh dikecian dah don ke mendiang dah. Sabana santian sileknya menurut cerita Nyek Siti kan. Jo laki-lakinya berlawan kalah laki-laki itu dia. Berarti Mande Siti ko pesilat handal. Pesilat handalan. Kemudian kemampuannya. Kalau nyolah berdoa, berzikir, kemudian mengenal Allah, boleh diuji. Tusuklah badan itu, jo senjata nak keluar ke dah. Itu keistimewaannya. Dicarilah waktu tu dek Nyek Siti, jo kawan-kawan dapat 7 balik orang. Dari 7 balik orang tu, kecil Nyek Siti, balatiah wak dulu. Nanti dia lawan ko orang babalia. Balatiah lah. Balatiah. Latiah bersilet. Sudah latiah bersilet. Latiah main padang. Dicibuk padang awak kalawan. Lawan awak nambano. Lin nak lukonyo. Cibuk padang awak. Lin nak luko awak. Allah rasuk kuai. Katujuh balehnya. Dicari jadual. Bila kita kamandobrak benteng Bulando nanado dimudiak kuang. Yo dimudiak mereka. Dimudiak kuang. Maka dapat kesepakatan. Betulah kita berkumpul di Musaji Kadang tu Di Masjid Pahlawan kini tu ya Pak? Iya, di Musaji Kadang tu kumpul. Berkumpul di sini. Kita pai ke Musaji Kadang bawa perlengkapan untuk parang. Harinya patang Jumaat tanggal 5 Juni
tahun 1908. Sesudah Isa Sesudah Isya berkumpul waktu- sinan. Tiba jadual dan ditentuan ketujuh balik orangnya berkumpul di Masjid Pahlawan. Lah masuk ke sado-sadonya ke dalam. Hanya 7 balai hurang tu. Ketujuh balik orangnya lah masuk ke dalam sadonya. Sesudah Isa berzikirlah mereka di dalam masing-masing, salat mereka, kemudian berdoa, beriktikaf, sampailah rasulnya bertanya nala lain ba, alah cuba barangkali kuat fisik awak. Kalau lah kuat, kita uji li. Apa ujian yang terakhir? Ujian yang terakhir kecek nanado di dalam. Setiap awak kau bakal diuji. Awak nan 7 balik orang kau diuji. Kalau dalam ujian awak nak lolos, jangan pai parang, mati atau luka. Apa ujiannya tu? Kecek na lain. Manjawab na mengecek kau. Kini padang aden kau dan nantaan sikuang. Dekat macu surau tu jantak ni padang. Tagak. Iyo di sikuang. Beko padang kau sebagai saksi. Barang sia di antara awak dan tetap tak cabui padang kau. Ai nak boleh apa padang. Mako kasadonyo sepakat. Jadi sia nan tak cabui beko luku kane padang wak surang-surang. Atau mati kane badi Belando. Maka waktu tu lah sepakat padang lantak tadi baderet mencabui surang-surang. Cabui padang. Lah di Ciboma ngaungki indak taungki do. Samping cabui le berikut. Cuba. Lah mencabui kasado-sadonyo katujuh balik orangnya. Maka padang tetap tertancap. Kecek nak menancapkan. Kalau mencari padang nanado kini, kasadonya awak boleh pai parang. Berarti sado K7 balainya Katujuh balik orangnya boleh pi parang. Tak tercabui dah. lolos ujian ya Pak. Berarti tak luko beko dari padang awak masing-masing di babat tu nak keluko awak dah. Karena iko nak tercabui. Batu, alah sesuai. Kecek lain, kalau itu kami lah menyetujui. Jadi kalau kini awak berdoa kini yang terakhir. Kita kabarangke li, itulah menjalang tengah malam tu. Kalau kita kabarangke, kita berdoa mudah-mudahan awak diselamatkan Tuhan dalam menobrak bulando nan jaik tu. Itu kecek. Dan banyak tuan. Sabana jaik Belanda ko kita cibo membunuh jo padang awak ko beko. Sehingga dapat kesimpulan ayo berkumpul awak. Kini kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masing-masing awak kenal diri masing-masing. Kita turun berangkit awak di samping munsaji sabalah mudia. Itu namanya kampung kalau kini padang perkuburan nama itu. Taruh menuju arah Benteng Bulando. Benteng Bulando itu terletak dulu dekat SD nomor 1. Karena SD itulah habis. Kini dikirakan ada kantor wali negari di sini. Sabalah kailiannya dari pojok kantua tu. Itu tak pakai oleh Benteng Belanda dulu. Berarti kini di sabalah kantu wali negari. Iyo, pokoknya kantua wali negari itu termasuk sabalah iliannya tu benteng. Itu benteng di sini. Iya. Sabalun sampai ke benteng, subarang jalan di sini baranti ke sadu-sadunya. Bamang ko baranti. Dimbawakan kawan ke 7 balainya. Akhirnya kita mencari kesimpulan yang terakhir. Siapa nak kita utus nanti naik ke markas bulan Anjiang tu Yubana Bera ke 7 balainya lah bitu ucapannya. Sehingga waktu tu bisiak-bisiak. Kalau bitu Siti kita utus ke dalam. Nyo naik ke markas Siti dulu.
Beko Siti disuruh mematikan lampu. Lampu mati kita masuk. Itu keputusan waktu itu. Batu Siti menjawab lainnya Siti. Kalau begitu bunyi perintah, biarlah ambo turut. Kini ambo berangkat. Taruh sebarang jalan nya Siti. Latibu di seorang jalan taruhnya ke markas Belando. Ngasuak ke dalam. Pintu sedang terbuka baru. Hari kalau Belando tu jangan sabale do bale kalau lalu emang bujang-bujang bujah. Ado nambah senaguro di dalam man caliaknya Siti. Adonyo nang galak-galak dalamnya Siti lalu masuk ke dalam. Tapi nya Siti mencaliak di lampu tagantuang. Jadi ketika Mande Siti masuk tuh Belanda enggak tahu dah, Pak. Jadi tahu Belanda tu tapi mencaliak padusi masuk tentunya nak menganggap ikut lawannya dah. Ndak dianggap lawannya dah. Iko barangkali kalau kecil orang gini iko lah kesempatan kalau dia itu menurut hatinya. Tapi Siti waktu itu berputar ke arah lampu tergantung. Dicaliak lampu tergantung, kira-kira lah tapi padang dicabut di Siti. Dibabat lampu itu je padang, tap putih jatuh lampu. Kalam. Disai kalam dalam markas, 6 balih orang nanti 2 masuk ke dalam markas. Berartilah 7 balih orang dalam. Waktu yang masuk, nanam balih tu lah diunu saya padang masing-masing tu. Baru di dalam padang lah di mainan. Main pancuang dia lehnya mirambah dalam kalam. Dirambah padang awak sama awak dah luko dah. Balago-lago padang dalam markas Belando tu. Badan tiang dan tiang bunyi padang lawan padang. Tapi dah Belando karena padang pahlawan, ayo robek kecilnya Siti cabik-cabik badannya. Baralah karawang-rawang Belando zaman tu. Bara karingih-ringihnya kena padang pahlawan awak. Nama rintih, nama rawang, nama makiak. Sehingga darah bercucuran dalam markas. Bagaimana kau tahu bercucuran angin kaki kau kena darah nak keluar tu. Langit kaki kau. Begitu banyak Belando nan dicancangnya. Tapi awak sama awak dah luko dah. Kerana nyolah bersumpah di masjid Pelawan. Kira-kira lah menurutnya dia cuang dah dua manggari ni. Lalabiah pokoknya lah puasnya. Dia cuang kau nak dua manggari dah doli dah. Tu katanya oleh nak lain. Bagati. Ada awak nak luko. Aniang dia berarti nak dua luko dah. Sabot dalam kalam, bah menantuan sia luko sia indak. Jadi dengan dak ado nama nyawi, ado na luko, berarti nak ado na luko surang dia. Kini kalau ndak doli nama gadi, anjang-anjang Belando ko keluarlah surang. Kece asik bagi Indo mage. Kami biarlah kudian. Waktu tu. Jadi kalau begitu jadilah kami ansua keluar. Keluarlah mereka, ada nama darah di badan lain-lain, pancui darah tu kan datang uang. 53 orang darah nama mancui zaman tu. Lebih basah badan ni darah lah keluar. Lebih berangkit. Tapi nya Siti jo hasik bagi no mage sampai hanya pintunya tagak di sini. Masihnya was-was. Kiranya iyo ada berdua orang nambah salimui di dalam bangkai kawan-kawan yang lain. Berarti ada tinggal 2 orang tentara. Ada dua orang nan tinggal. Nyolataan keti bangkai kawannya keti badannya. Kane dari padang tu nan dia teh nan kadanya. Nama 2 ko lah nama buat kilako terhadap pahlawan awak. Waktu nan banyaklah keluarnya Siti tagak di kira-kira dekat pintu. Nombor 2 bangun nyo cari badianya. Di bangannya Mande Siti jo. Badianya nyo nampak dia masih tagaknya Siti, nyo tembaknya Siti. Karena rusuaknya kuang. Tapi kecilnya Siti nak tabuak rusuak dah. Kemudian turun nasi waktunya kemangkit kaki karena di salo pau kuang. Luko. Kecil Pak Si adan kanai. Tapi dan cuba membek surang. Liudahnya liwanya.
dibaca doanya di bituannya kana luko. Alhamdulillah batawi sarupa biasa. Tuhan magi izin. Akhirnya bulan 2 tu tetap menembak. Taruh tembak. Nombor 2 ko lari. Taruh ke Padang Subalik namanya. Taruh ke Padang Sanu. Taruhnya ke Bawan. Besoknya hari siang. Bulan 2 nombor 2 nanti aku iko na melapor kalau buat basuang. Mengecean baso malam tadi kami lah markas itu cara awaknya tu baso bulan 2 tu tak tahu apa dah. Lebih mati kawan-kawan 3 kami berdua. Turunlah bulan 2 ke negari kuang. Yubana saya kau banyak menyerang negari Manggopo. Yang lain membawa mai bulan 2 nan mati itu 53 orang. Kama dibawanya mai kok Pak? Dibawanya jo padati dibawa kalau buat basuhan. Padati nan ada zaman tu menetes darah di jalan Pak. Berarti banyak darah berserakan di jalan. Iya, dalam markas tu darah Yubana Taba dalam markas tu 53 orang darah bercucuran. Jadi bulan 2 nama bawa kalau buat basuhan 53 orang. Kemudian yang lain Yubana dicarinya pelosok-pelosok kok kama pahlawan dan 7 balai orang ko painya. Jadi yang pahlawan 7 balai kok kama lari. Basera. Oh, Basera. Ndak tentu sampai ndak diatur dah. Inya siti badu josi tu nyo dah jauh badu kada orang suami istri itu nyo siarah tu. Kama Mande Siti. Taruh terakhir nyo kabawan nyo cari pondok tinggal orang di bawan di sinan lah nyo bakumpul. Sinan nyo lalu bulan 2 tetap menggerbak negari ko sampai ke pelosok. Cuma kecil Nyak Siti waktu itu ada ndak tacaliak dinyo di kampung di belakang dari sampai rumah Ranggai wali Datuk Raga Hitam tu Cuma itu nan tinggal lagi. Mangkubanamu itu cuma lagi itu nan ndak tacaliak di bulan 2. Itu sejarahnya cuma lagi itu. Cuma lagi itu nada dimasuk bulan 2. Tu bangkau nama cuma lagi. Nah lain yang mana dicari. Sampai ke Parantongga. Di Parantongga tu tampak adanya bujang. Kironyo si Majuali. Dari tembak Majuali dari jauh. Malantun pelor tu ditembak ke si Majuali. Iku orang kau tu apa? Dikajar di bulan 2 tu sampai dakik ditembak nak buah. Tak lolos peluru di badannya dah. Akhirnya dimasukkan lop kemuncuang itu. Ujung badi itu. Dilatuhan. Tak. Menyambu darah di muncuang si Majuali. Bulan 2 nan dakiknya tu kena darah. Pingsan. Tergelepar. Batigo mati di darah si Majuali. Itu bana ketangguhannya pahlawan dan 7 balai itu darah si Majuali saya lama bunuh bulan 2 3 orang. Maka berikut jalan cerita dari Nyak Siti. Bulan 2 mencari Nyak Siti tertangkap di Bawan di pondok. Itu sama Rashid. Iyo, nyo tentu dah bisa berpisah. Nyo suami istri. Tertangkap oleh Serdadu dibawanya kalau buat basuang. Diberi hukuman di Belanda. Tiba di buat basuang ditaruhin ke Maninjau. Lah sampai di Maninjau baru di sini asisten demang atau yang berkompeten dalam di bulan 2 itu memberi hukuman ke kedua orangnya. Dijatuhan hukuman Siti dihukum ke Tansi Periaman. Asyik bagi lumage dimasukkan dikirim ke Manado. Berarti berpisah jadinya Berpisah. Mande Siti dengan Rashid. Berpisah. Maka waktu itu kedua-duanya tentulah terjadilah berpisah. Bulan 2 tetap menjalankan tugas. Akhir kelaknya tentu nak jalan li jalan carito kerana ini Siti ko nak dapat bercarito li kerana nyo lama suat Tansi Periaman. Sampai di sini Nyak Siti bisa bercerita. Ambo dah bisa mencerita le doh ambo lah tahu pun
masuk Tansi Pariaman Sanggang tu cerita. Itulah kisah Parang Manggopoh. Di waktu tahun 1908 Patang Jumat 15 Juni. Demikianlah ceritanya nan nambo danga wakatu ingat Siti baca cerita di rumah ko mak Ramli tuang Datuk Rangkai Tuo, Mak Utiah Datuk Rangkai Hitam, Pak Juni, Bagindo Zahar, Maju Ali, Samsuar Ilyas, ambo sebagai duduk di samping saya. Tapi waktu nyo kane tembak tu kecilnya Siti nak mencari juang ngaden kane tembak yuang. Nyo supaya duduk kau yuang. Sen siapa juga sekua? Kau dah 50 tahu cari sekua. Lain masuk pelor tu Belando tu dia angkat dalam lagi yang lain. Nyo tusuk saya konya karam seketiknya. Jatuh pelor tu dia. Ayo nak taluk badaninya ada badia tu dah. Itu nan dicari tuan Siti Kambo. Itu mangko nyo duduk ambo duduk di samping kirinya. Nyo kirinya si kuah nang kena pelora. Kuah yuang. Cali ada ngah. Jadi ambo nak mencali, ambo nang ketik waktu tu. Salabihannya itulah kadang-kadang ambo bau mua di zaman tu 20 tahun. Tapi lah jadi guru di SR Balai 1. SR Manggopoh. Itulah waktu tu. Mande Siti ko ba bentuk fisiknya, Pak? Oi, ndak lo tinggi dah, ndak lo anu dah. Barangkali mirip Jawa lah tinggi badannya. Badan itu yo cinta, tapi ndak tinggi dah. Pandai bersilek, jadi cuba-cuba melawan singa betina. Ndak talok din lain mengalahnya dah. Kau ndak kan berani surang tu pada sini satu parangnya. Lebihnya laki-laki. Itulah waktu tu. Pas Mande Siti menceritakan itu tuh kira-kira umur bara Mande Siti itu, Pak? Ambo dah dapat mengecen umur dia. Pokoknya. Orang dulu tu dah jaleh dah. Pokoknya nyolah pada anak surang. Tapi anaknya zaman parang tu berumur 2 tahun. Padusi. Dibuai lari tu. Tapi waktu parang tak jonyo dah. Nyolah di jalan nyo keluarnya dapat. Anaknya dahulu meninggal padonyo. Karena anak mendapat asma. Beliau ko meninggal sesudah keluar di Tansi Pariaman. Terjadinya meninggal beliau di zaman G30S tahun 1965. Awak tak mendengar di Sikodoh. Karena nyo menumpang di rumah dun sana di Gasan. Maka mendengarlah angkatan tentara di Padang. Itu mengko capek dibawa ke Gasan. Dibawa ke Lolong. Asli kuburan Siti di Makam Pahlawan Lolong. Nan lain-lain, nan tujuh balai orang lain, nan dari Mukum Masjid Pahlawan tu, nan asli baku buah sinan anyo tabuah. Sultan Mangkuto. Itu na baku buah di sinanyo. Nan salabiahnya Basera. Tapi nan Basera ko nan ambo tahu di antara tujuh balai tu ada mama dari Mak Utiah mo tu. Dulah Pakiah namanya. Itu tahu mau kuburan itu? Di mana, Pak? Di belakang, di Cuma Lagi namanya. Maku benda mau Cuma Lagi, itu daerah nandak tarungnya di Bulandonya. Sepengetahuan Bapak, bagaimana apresiasi masyarakat banyak atau masyarakat Manggopoh terhadap perjuangan Mande Siti dengan 16 pejuang lainnya? Untuk menjadi kepahlawanan Siti Manggopoh ini, untuk mengingat atau untuk melestarikan kepahlawanannya, maka untuk masyarakat Manggopoh ini, kalau dulu-dulunya pemuda-pemuda itu tiap tahun dia selalu mengadakan suatu sandiwara bagaimana perjuangan Mande Siti ini. Itu sandiwara itu sudah dibuat historisnya, yaitu disandiwarakan bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Manggopoh yang zaman itu namanya IPPM.
Jadi itu rata-rata tiap tahun itu diingatkan dan pemuda-pemuda yang ada di kota-kota pada Bukit Tinggi dan sebagainya itu tiap tahun di kampung dilestarikan itu perjuangan Mandailing itu. Ketika kami kecil dulu tahun 60-an, kami SD itu 65, ada perayaan setiap tahun di Manggopo, acara peringatan Perang Manggopo yang dilaksanakan 15 Juni. Dan malamnya ada acara di Makam Pahlawan. Waktu itu kami dikasih obor, ada malam peringatan itu namanya Renung Suci. Itu kami betapa bangganya, sangat bangganya kami sebagai anak nagari. Dengan bersukaria kami ramai-ramai malam-malam bawa obor itu ke makam Mandailing. Dan kemudian setelah kami dewasa, kami merantau ke Jakarta. Kami pernah kerja di Jakarta, di Departemen Pertahanan dulu di Jakarta. Nah, itu ada perayaan Perang Manggopo yang kita laksanakan di Jakarta. Acaranya kita mengadakan pentas drama Mandailing. Nah, kebetulan kami sebagai majualinya di situ. Kami sangat tersentuh, kami sangat bangga waktu itu. Bagaimana kita melaksanakan sebuah drama perjuangan yang luar biasa disambut oleh orang Manggopo yang ada di Jakarta. Di situ dia bukan Manggopo aja, ada orang yang tahu dengan orang Jawa, orang Manggopo, ada orang Jawa yang tahu dengan Manggopo. Kita bersatu padu untuk melaksanakan acara peringatan Perang Manggopo. Waktu kita pentaskan di Gajah Mekah Putih di Gedung Masjid, Gedung Kebudayaan Sunda. Pak, menurut Bapak, apa arti perjuangan Siti Mangkopoh bersama 16 pejuang lainnya ini bagi nagari dan juga masyarakat? Jadi makna dari perjuangan perang yang dahsyat hanya 1 hari, tetapi dampak yang dirasakan secara berbangsa maupun bernegara itu adalah memicu sebuah rasa, memicu semangat dari masyarakat kita bagaimana kita hidup sebagai masyarakat yang merdeka. Kita tidak pernah ingin mau dijajah dan mau diatur oleh Belanda. Itu mungkin inti dari roh perjuangan Perang Manggopo itu sendiri. Oh, untuk melestarikan itu nampaknya kota-kota lain itu nama Mandailing ini sudah dicantumkannya seperti di Manggopo sendiri, di Pariamannya, Padangnya, nama-nama jalan Payakumbuh juga, Jakarta juga ada. Nah, itu untuk mengingat kepahlawan Mandailing Manggopo supaya diingat untuk generasi yang akan datang. Itu sudah itu nama-nama itu nama jalan ya. Nah, sudah itu untuk selanjutnya rencana bersama dengan pemerintah negari di Manggopo ini ada SD banyaknya 20 buah, 1 Senangnya, 1 SMP negeri, 1 SMA negeri. Ini direncanakan untuk besok-besok ini buku Mandailing ini akan di-drop ke sekolah-sekolah itu, sehingga siswa-siswa kita itu tiap tahunnya atau naik kelas atau bagaimana dia diwajibkan mensinopsis buku-buku Mandailing supaya generasi muda atau siswa-siswa itu tahu dalam perjuangan Mandailing itu. Jadi dengan jalan itulah misalnya supaya masyarakat itu mengenalnya dan memperjuangkannya untuk nantinya diperjuangkan sebagai pahlawan nasional. Tahun ini kita akan melakukan memperbanyak cetak buku untuk memang kita taruh di pustaka-pustaka, baik yang di pustaka nagari, pondok baca maupun nanti di sekolah-sekolah. Kita juga sedang mempersiapkan generasi muda kita melalui Karang Taruna untuk dapat nanti menjadi pembantu wisata sejarah perjuangan dan juga mungkin bisa mengisi ruang-ruang ekstrakurikuler di dunia pendidikan khususnya di sekolah-sekolah SD. Tahun 2008, 1 abad Perang Manggopo, kami bisa mendatangkan Bapak Menteri Sosial
Partai Kamsah datang ke Manggopo dalam rangka perayaan 1 abad Perang Manggopo. Itu luar biasa ramainya deh. Luar biasa ramainya. Dari situ kami sampaikan untuk keinginan anak negari, bagaimana beliau ini dengan 17 orang pejuang itu diangkat sebagai pahlawan nasional yang berdarah-darah, ada yang meninggal di situ, ada yang tewas. Tapi kok susah sekali. Kok susah sekali. Kalau kita lihat keberanian Siti Manggopo itu, tidak mungkin dia berani begitu-begitu saja tanpa latar belakang dari adat dan budayanya yang begitu kuat. Masyarakat Minangkabau itu adalah masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal yang bersuku ke ibu, di mana di dalam sistem matrilineal itu posisi, kedudukan, peran perempuan dan laki-laki itu sangat strategis, berimbang dan seimbang. Artinya kalau berimbang artinya sama, apa yang bisa dilakukan laki-laki bisa dilakukan perempuan. Tapi berimbang, apa yang bisa dilakukan laki-laki belum tentu bisa dilakukan perempuan. Begitu sebaliknya. Artinya antara perempuan dan laki-laki itu berada pada kesetaraan seperti dua sisi mata uang. Jadi dalam posisi yang seperti itu, di mana laki-laki misalnya tidak bisa berdaya untuk melakukan sesuatu, terutama untuk mencegah kejahatan, kemaksiatan, perempuan itu akan berani untuk maju, mendampingi, bisa sendiri, bisa bersama. Sebab mereka berdua saling isi-mengisi. Jadi kalau kita lihat Siti Manggopo, tidak mungkin kita lihat pada masyarakat lain misalnya yang bisa melakukan seperti itu. Jadi ada orang mengatakan Siti Manggopo itu nekat. Tapi kalau menurut Bundo bukan nekat. Dia sadar betul membela kehormatan, terutama kehormatan kaum perempuan. Akibat perilaku Belanda yang memperlakukan perempuan-perempuan di negerinya dengan tidak senonoh. Jadi itu yang mendorong dia untuk melakukan penerobosan ke dalam benteng Belanda itu. Di samping ada masalah blasting, masalah pajak dan segala macam itu. Tapi yang lebih mendorong dia, perlakuan Belanda atau tentara Belanda itu terhadap kaum perempuan di negerinya yang melecehkan. Sementara perempuan di negerinya itu adalah orang yang dimuliakan. Jadi ambo bermohon seluruh pahlawan nan tujuh baleh itu kepada generasi-generasi baik putra-putri Manggopo na menangah carito kwa atau putra-putra dari Sumatera Barat, tolonglah perjuangkan nan tujuh baleh orang kwa 53 orang bulan dona lah mati baku ndak di Aragonyo sebagai pahlawan nasional. Itu permohonan ambo. Meski belum ditetapkan sebagai pahlawan nasional, pemerintah sudah mengakui jasa Siti Manggopo dan menetapkannya sebagai perintis kemerdekaan sejak 1964. Masyarakat Sumatera Barat, khususnya Manggopo, berharap Siti Manggopo diangkat sebagai pahlawan nasional bersama 16 pejuang lainnya. Demikian, Syaweli Hanim, Ketika.